Saja yuk gas. Oke, pengertian. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta atau kadang-kadang disebut pembajakan adalah penggunaan karya yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin untuk penggunaan yang memerlukan izin tersebut, sehingga melanggar hak eksekutif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta, seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau melakukan karya yang dilindungi, atau untuk menghasilkan karya turunan. Pemegang hak cipta biasanya adalah pencipta karya tersebut, atau penerbit atau bisnis lain yang telah diberi hak cipta. Pemegang hak cipta secara rutin menggunakan tindakan hukum dan teknologi untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hak cipta. Berikut ini kasus sengketa hak cipta di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Geprek Bensu dan Ruben Onsu. Pada tahun 2020, Ruben Onsu menggugat merek ayam geprek Bensu. Ruben mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung untuk memperoleh merek geprek Bensu dari pengusaha Beni Sujono. Namun, gugatan Ruben ditolak karena Beni telah lebih dulu menggunakan merek geprek Bensu. Selanjutnya, Beni Sujono menggugat Ruben Onsu atas penggunaan merek geprek Bensu dalam bisnisnya. Gugatan ini sebagian dikabulkan, dan Ruben Onsu dilarang menggunakan nama Bensu dan merek bisnisnya. Yang kedua yaitu kasus Molker Indonesia versus ahli waris Hengantung. Pada Desember 2020, Molker Indonesia dituntut oleh ahli waris Hengantung karena diduga melanggar hak cipta dengan menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin. Hengantung, mantan gubernur dari Jakarta dan pencipta sketsa tersebut pada 1962, memiliki hak cipta yang terdaftar atas namanya. Meskipun Hengantung meninggal pada 1991, hak cipta berlaku selama 70 tahun. Setelah kematian pencipta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Molker Indonesia bersalah dan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah karena menggunakan sketsa Tugu tanpa izin. Selanjutnya adalah kasus hak cipta yang terjadi pada internasional. Yang pertama yaitu kasus The New York Times meminta pertanggungjawaban atas kerugian bernilai miliaran dolar Amerika Serikat atas pelanggaran hak cipta yang dialami. Gugatan terbaru dari kasus-kasus serupa terhadap OpenAI dan Microsoft. Gugatan pelanggaran hak cipta ini diajukan ke Pengadilan Federal Manhattan pada Rabu lalu. Penggugat mengklaim perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan penyalinan informasi dari banyak sumber untuk membangun sistem mereka diberitakan The Guardians. Lalu diberikan penekanan khusus terhadap konten-konten The New York Times dan berusaha untuk memanfaatkan informasi Times secara besar-besaran. Dalam gugatannya, The New York Times menyatakan keberatannya begitu mengetahui hasil kerja mereka dipergunakan untuk melatih LLM dari perusahaan AI sejak bulan April 2023. Seperti dijelaskan dalam publikasi The New York Times, pihak Times memulai negosiasi dengan OpenAI dan Microsoft dalam hal kompensasi yang adil dan memberikan persyaratan perjanjian. Dan yang kedua ada kasus dari rapper terkenal yaitu Eminem. Lagu yang berjudul Eminem Square memiliki sangat sedikit perbedaan dengan aslinya. Menurut keputusan pengadilan, kasus yang dimulai pada Mei lalu, ini merupakan legalitas terakhir yang terhadap suara musik yang mirip. Publis Eminem, 8 Mile Style melayangkan gugatan setelah lagu peraih Oscar dalam versi yang tidak berlisensi digunakan dalam iklan kampanye. Kuasa hukum partai berpendapat bahwa lagu itu bukan merupakan Lose Yourself, melainkan sebuah lagu yang berjudul Eminem Square yang mereka beli dari sebuah perpustakaan stok musik. Bagaimanapun, pengadilan memerintahkan pada Rabu lalu bahwa lagu itu memiliki kesamaan yang mirip dengan karya asli Eminem dan menambahkan adanya pelanggaran UU hak cipta. Keputusan hakim mempertimbangkan pola ketua drum, arkot latar belakang, dan suara biola dari masing-masing versi. Seluruhnya disebutkan memiliki kemiripan yang cukup dekat. Penggunaannya tidak seperti yang diinginkan Eminem atau 8 Mile Style, kata putusan hakim. Lagu Eminem muncul dalam film tentang penyanyi rap itu 8 Mile pada 2000 lalu, yang merupakan hit terbesarnya.
menggunakan lagu untuk iklan Partai Nasional itu disiarkan lebih dari 100 kali di televisi selama masa kampanye 2014 lalu, dan diambil dari sebuah perpustakaan yang dibuat oleh perusahaan produksi musik Beatport.